Halo, Gemini. Wah, halo Gemini. Gemini, Gemini ya. Oke. Halo juga cross watcher yang lagi memantau Gemini. Oke. Ini general reading ya, energi banyak orang yang punya berchart Gemini. Jadi bisa cocok bisa enggak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Wah, langsung aja yo guys, Gemini. Kali ini temanya tentang siapa dirimu yang sesungguhnya dan yang akan ditakdirkan untukmu, Gemini. Oke? Oke. Terima kasih, Tara. Wah. Aku ngerasa ya, sebenarnya kamu itu punya energi feminin, maskulin yang kuat gitu. Aku rasanya. Berarti kayak kamu itu dituntut untuk menyeimbangkan energi positif negatifnya kamu gitu. Cuma memang namanya hidup ya alangkah baiknya lebih banyak lah positifnya gitu. Oke? Aku ngerasa ya, sebenarnya kamu ini orang yang terus-menerus harus menjaga kestabilan pikiran dan perasaanmu gitu. Karena aku ngelihat Gemini itu kalau sudah terbawa perasaan, ya terbawa perasaan banget. Tapi kalau sudah logika, ya logika banget. Bahkan bisa keras banget gitu. Makanya kayak dari tadi dibilang bagaimana kamu itu harus stabil terus, stabilkan energi maskulin, feminin, menstabilkan energi logika dengan perasaan. Ya soal perasaan jangan berlebihan, ya soal logika juga jangan berlebihan. Takutnya terlalu keras sama diri sendiri, jadinya keras sama orang lain gitu. Ada energi-energi toksik, ada racun-racun yang harus dibuang ya. Ya kalau yang positif itu jangan dibuang. Yang dibuang itu energi negatif ya. Cara membuang energi negatif ya memaafkan, mengikhlaskan, pengertian, sabar, kayak gitu ya. Dan aku ngerasa ya sebenarnya ini kayak kamu bisa kayak di beberapa momen mungkin ya, di beberapa saat memiliki dua kepribadian gitu. Aku ngerasa banget kamu kalau sudah baik sama orang, kamu baik banget ini. Kamu kalau mau loyal sama orang ya kamu akan loyal banget. Cuma memang ketika kamu sudah ngerasa kecewa banget, sakit banget ya, kamu jadi keras banget. Bisa tega mungkin, bisa kayak ya apa-apa pakai logika, ikuti realita ya. Kamu seperti itu. Makanya di sini kan dibilang kalau ada energi toksik itu kayak energi negatif, rasa sakit hati, benci, mungkin bisa nggak suka banget, dendam, iri, dengki atau apapun ya, itu harus dilepas sebenarnya supaya
ya kamu tidak terlalu keras supaya nggak terlalu sakit yang kamu rasa juga gitu. Oke. Kita lihat lagi lah. Jadi aku ngerasa kayak ada orang yang memandang kamu ya, melihat kamu itu mungkin harus detail begitu ya. Soalnya ada yang ngerasa kamu itu seperti bisa di luar terlihat berbeda dengan yang di dalam. Aku rasanya gitu. Makanya ada beberapa yang memandang kamu itu seperti punya dua pola pikir, dua kepribadian mungkin. Misalnya kayak terlihat ramah gitu, kamu bisa baik banget, tapi ya di sisi lain kamu bisa kayak berbeda gitu. Entah karena kamu bisa berubah atau ketika kamu kecewa, ya udah kamu tidak ramah gitu. Oke? Nih. Ya kan? Jadi aku ngerasa kamu itu memang kayak bisa menunjukkan dua sisi kamu yang berbeda gitu. Tapi aku ngerasa ini beberapa kalian ya seperti itu karena mau menyadarkan seseorang ya. Karena ini kalian ada yang bisa menjadi cermin bagi seseorang gitu. Misalnya apa ya? Ya ketika seseorang seperti ramah gitu sama kamu, ya kamu ramah. Ketika seseorang baik sama kamu, ya kamu baik gitu. Tapi kalau seseorang ini kayak mempermainkan kamu, seseorang ini kayak jahat sama kamu, atau seseorang ini ribet gitu menurut kamu, ya kamu akan berperilaku yang sama juga gitu, aku rasanya ya. Karena memang energi Gemini itu kayak gitu ya, ya bisa menunjukkan dua sisi yang berbeda gitu di dalam dirimu, dan bisa juga akhirnya seseorang menunjukkan sisi berbeda dari dirinya gitu. Jadi istilahnya kayak kamu bisa menjadi cerminan bagi orang supaya orang ngaca gitu, sudah sebaik apa dia atau seburuk apa dia gitu. Kamu bisalah kayak jadi cermin, jadi kaca gitu supaya orang ngaca, supaya orang bercermin, supaya kayak tahu gitu. Misalnya kalau orang tidak menghargai, ya kamu melakukan hal yang sama, ya orang jadi tahu rasanya gitu. Misalnya seseorang cuek, kamu jadi cuek, ya orang itu jadi tahu rasanya gitu. Ya seperti bercermin lah, seperti ngaca. Oh sakit juga ya kalau kamu itu jadi berbeda, kamu jadi biasa aja. Ya sakit juga kamu jadi cuek, kamu jadi abaikan aku atau apa itu ya. Nah seperti itu. Oke. Dan aku ngerasa ya, kamu ini memang harus banyak-banyak healing ya. Karena beberapa kalian ini mudah terpancing drama, mudah terpancing huru-hara, mudah terpancing orang yang cari gara-gara, ya mudah terpancing sensi dan emosi gitu. Makanya dibilang banyak-banyak healing gitu. Misalnya apa ya? Misalnya seseorang bertutur kata ini, bertutur kata itu, atau seseorang bertingkah laku begini atau begitu. Ya kamu kayak bisa gitu terpancing dengan orang itu ya.
Ada beberapa kalian kayak gitu. Misalnya ya ya mau gimana, kalau kita suka ya kita bilang suka, tapi kalau nggak suka ya nggak suka gitu. Jadi ya belak-belakan. Ada beberapa kalian yang ngomong itu ya udah langsung aja to the point, belak-belakan. Cuma masalahnya tidak semua orang respect dengan caramu itu, ya. Tidak semua orang senang dengan respon kamu itu. Ada seperti itu. Misalnya kayak, ya gimana ya, aku kan mencoba bicara apa adanya. Aku kan mencoba ya udah ngomong bicara pahit-pahit aja atau tegas-tegas aja gitu. Tapi ternyata nggak semua orang suka dengan caramu itu. Terus sih, ya namanya juga manusia ya, beda-beda karakternya. Manusia itu beda-beda wataknya, sifatnya. Ada yang bisa dikerasin, ada yang bisa ditegasin, tapi ada yang harus dihadapi dengan penuh cinta. Ada yang harus dihadapi dengan penuh kelembutan, kasih sayang, kayak gitu. Ya mungkin sih seperti itu aku rasanya. Makanya ada beberapa orang sensi sama kamu. Ada beberapa orang kayak, ih apa sih gitu ke kamu ya. Oke. Dan aku rasa ada beberapa kalian akan ditakdirkan jadi sorotan ya. Kamu jadi pusat perhatian. Beberapa kalian ini bisa banyak dikenal. Kamu banyak dikenal temanmu, banyak dikenal orang-orang yang memandang kamu ya. Coba tanya mereka satu-satu, pasti mereka ingat sama kamu gitu. Karena kamu punya pesona gitu ya, kayak auramu kuat, pribadimu kuat, jiwamu kuat gitu, aku rasanya. Ya meskipun nggak semua orang senang dengan caramu itu, ya. Tapi ya udahlah. Terus, nah, aku ngelihat sebenarnya yang connect dengan kamu, yang bisa memahami kamu itu ya mungkin orangnya harus sabar ya. Itu mungkin harus ada orang yang punya kecerdasan emosional. Harus ada orang yang punya kecerdasan soal mengendalikan perasaan, kesabaran untuk menghadapi kamu gitu. Cuma ya alangkah baiknya gitu ya, kita jangan melihat respon orang aja, kayak orang harusnya mengerti aku, orang harusnya paham sama aku, ya it's me, inilah aku ya, suka nggak suka sama aku terserah. Ya juga gitu, tapi ya ya kita harus ini juga ya, belajar terus memperbaiki diri. Misalnya kayak ya mungkin aku harus lebih membenahi diri juga gitu ya, mengkoreksi diri juga. Misalnya apa yang harus diperbaiki, mungkin aku harus lebih berhati-hati dalam bicara, dalam bertingkah laku. Aku juga harus sabar gitu ya, sabar menghadapi orang-orang, sabar menghadapi mereka semua, karena mereka semua nggak sama, ya nggak sama sama aku gitu ya. Itu sih. Aku ngerasa banget sebenarnya kamu itu em, apa ya, ya pengen ini ya, kayak menunjukkan keadilan gitu aku rasanya. Atau berapa kalian memang ya banyak ya berharap keadilan, ada seperti itu. Makanya kamu tuh kayak pengen ya yang benar itu ya benar, yang salah itu ya salah gitu. Tapi ya kembali lagi ya, respon orang itu beda-beda gitu. Memang kalau kamu punya maksud baik tentang kebenaran, ya itu nggak apa-apa. Tapi kan ya respon semua orang itu nggak sama. Makanya ada yang suka tapi ada yang nggak suka gitu
ya tidak heran lah ada yang iri, ada yang dengki, ada yang cemburu sama kamu gitu. Oke. Terus kita lihat lagi ya. Nah, aku ngelihat ya, mungkin karena bisa aja ditakdirkan gitu ya, orang-orang yang manipulatif. Orang-orang yang manipulatif ini kayak teman, keluarga juga bisa, dia juga bisa, mereka juga bisa gitu ya. Nah, orang yang bertindak manipulatif ini atau banyak manipulasi ya, itu dihadirkan nih di hidup kamu. Terus kamu jadi mencerminkan hal yang sama. Ya, kamu memperlakukan orang selayaknya orang memperlakukan kamu gitu. Jadi kalau dia manipulatif, kamu jadi manipulatif ya. Bisa aja itu momen-momen kayak gitu akan terjadi. Ya, jika dia manipulasi ya aku jadi manipulasi. Dia fake, ya aku jadi fake. Dia palsu, ya aku jadi palsu. Dia bermuka dua, ya aku bermuka dua. Nah, jadinya kayak gitu. Tapi bisa vice versa ya. Bisa vice versa. Bisa terbalik-balik. Misalnya awalnya kita duluan yang manipulatif. Jadinya orang manipulatif ke kita. Ya awalnya kita tidak apa adanya. Jadinya orang tidak apa adanya sama kita. Gitu. Ya itulah hidup ya. Seperti cerminan memang. Seperti pola cermin ya. Pola sebab akibat. Yang dipancarkan itu, itulah yang dipantulkan ke kita. Oke. Cuma aku ngerasa kamu itu orangnya lebih kayak ya udah fokusnya ke satu tujuan kamu ya. Beberapa kalian ini tidak peduli sih orang mau bilang apa, orang berkata apa, dia menganggap aku apa sebagai apa, terserahlah gitu. Ya mungkin di awal bisa baper ya. Di awal bisa kayak terbawa perasaan dengan penilaian orang, ataunya kayak ya ketergantungan terhadap sesuatu, tergantung sama seseorang. Tapi lama-lama kamu kayak fokusnya ke tujuan hidupmu. Lama-lama kamu ya fokusnya ke jalan hidupmu aja gitu. Kamu ngerasa ya ngapain ketergantungan sama orang gitu kan. Ya syukur-syukur sih kalau misalnya ada orang baik ya kita hargai, kita terima gitu. Tapi kalau toksik, kalau negatif ya udahlah, terserah mereka mau gimana. Nah, kamu ujung-ujungnya kayak ya udah menggunakan logika kamu itu. Ya kalau sudah pakai logika kan pasti mikirnya yang jelas-jelas aja gitu. Oke. Terus kita lihat lagi ya. Oke. Sebenarnya hidup ini tuh tentang pembelajaran, ya. Tentang proses. Aku ngerasa sebenarnya ada ya beberapa Gemini gitu. Mungkin ya memang punya rasa percaya diri yang tinggi. Jadi ya beberapa ada yang targetnya tinggi atau beberapa ya ambisinya tinggi gitu. Tapi semakin kita terlalu berekspektasi, ya semakin kita harus siap untuk kecewa gitu. Karena ya itulah hidup ya. Kalau makin berani berekspektasi, makin berani berharapan tinggi, entah itu terhadap sesuatu atau seseorang, ya apapun itu harus semakin siap dong untuk kecewa gitu. Karena ya hidup ini ada saja kekecewaan gitu ya. Jadi ya kamu pelan-pelan akan pelajari semuanya. Kayak misalnya ya juga sih, aku ngapain berharap berlebihan sama dia, ya dia kan bisa bikin kecewa gitu. Bisa juga ngapain ya aku terlalu punya target,
aku sangat menginginkan sesuatu ini ya. Padahal ya tetap aja ini bisa bikin sedih gitu atau apalah. Dan aku ngerasa ada beberapa hal itu memang untuk kamu, tapi ada yang tidak untuk kamu ya. Sama kayak berteman. Kenapa ini ya pertemanan semakin hari semakin sempit? Kenapa ini circle pertemanan, lingkaran pertemanan semakin hari semakin sempit? Ya karena ada teman yang cocok untuk kamu, tapi ada yang tidak cocok untuk kamu. Yang tidak cocok untuk kamu itu bukan untuk kamu, gitu. Jadi ya belajar merelakan, belajar mengikhlaskan gitu ya. Tuh, oke. Kemudian, ini kan perlahan kamu akan ngerti, kamu itu harus bersih-bersih energi toksik, bersihkan hidupmu dari orang-orang toksik ya. Ya, mulailah hidup baru dengan energi positif supaya menarik hal-hal positif ya. Terus bersikaplah adil. Adil ini sebenarnya untuk manusia ya, itu relatif. Karena yang maha adil itu adalah Tuhan ya. Yang benar-benar adil itu adalah yang maha kuasa. Tapi kalau tentang manusia, itu adil itu sebenarnya relatif. Jadi kamu harus banyak belajar tentang keadilan. Misalnya, kamu sudah adil nggak untuk dia? Dan kamu sudah adil nggak untuk dirimu sendiri? Nah, itu harus dipelajari. Misalnya, apa iya aku terlalu berlebihan sama dia sampai lupa sama diri sendiri? Nah, kamu harus adil dengan dirimu sendiri. Boleh mencintainya, tapi cintai juga dirimu sendiri ya. Sama kayak kebalikannya. Misalnya kamu terlalu self love, kamu sangat mencintai dirimu, kamu sayangi dirimu, kamu prioritaskan kamu adalah nomor satu. Nah, it's okay, itu nggak apa-apa. Tapi jangan berlebihan sampai kamu nggak adil ke orang-orang, sampai kamu nggak adil ke dia, ke mereka, karena semua itu harus diperhatikan ya. Kayak gitu sebenarnya. Oke? Nah, ini dia. Aku ngerasa banget setiap ada hal-hal bikin kamu terpancing secara perasaan, setiap ada hal-hal bikin kamu terpancing emosi ya, coba kamu diam sejenak ya, diam aja dulu. Karena ketika kamu sudah meledak-ledak, itu membahayakan ya untuk dirimu ataupun untuk orang lain. Jadi ya ada saran seperti itu ya. Dalam menghadapi apapun itu, menghadapi drama dari siapapun itu, ya, coba kayak diam dulu, pelajari dulu, ya, supaya kamu tidak terburu-buru mengambil keputusan, supaya kamu tidak terburu-buru mengambil tindakan. Karena sebenarnya, ya, kalau mau mengambil tindakan, mengambil keputusan, itu harus dalam posisi yang netral atau dalam posisi yang tenang atau sudah healing kayak gitu ya, supaya tidak berujung kesedihan, supaya tidak berujung penyesalan gitu ya. Oke, Gemini, jadi sampai di sini dulu ya. Ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.